Kota Madiun jadi jujukan berbagai pihak. Upaya peningkatan ekonomi Kota Pendekar. Sajian ekrol dari Bekatul hingga kerajinan EcoPrint. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda selama 30 menit ke depan dalam Madiun This Week. Dengan sajian informasi menarik tentang Kota Pendekar selama sepekan terakhir. Madiun This Week dapat Anda simak di YouTube pemerintah Kota Madiun serta Madiun Today. Selain itu bisa juga Anda simak di 93 FM LPPL Radio Suara Madiun. Bersama saya Rere, inilah Madiun This Week selengkapnya. Pada sosialisasi keinsinyuran, Wali Kota turut mengajak para insinyur untuk menyumbangkan inovasinya dalam mendukung pembangunan kota. Kota Madiun kembali menjadi jujukan studi tiru daerah lain. Kali ini rombongan dari pemerintah Kota Pasuruan yang datang untuk belajar Jumat 2 Desember malam. Rombongan yang dipimpin Wakil Wali Kota Pasuruan, Adi Wibowo, sengaja datang waktu sore untuk melihat Kota Madiun di kala malam. Dikatakan Kota Madiun cukup luar biasa. Dari APBD yang hampir sama dengan Kota Pasuruan, namun outputnya luar biasa sekali. Dari situlah Pasuruan tertarik untuk belajar ke Kota Madiun. Adi membawa rombongan yang cukup banyak. Tak kurang dari 50 orang termasuk semua OPD, termasuk semua kepala organisasi perangkat daerah atau OPD dan tim teknis lainnya. Tak hanya sekitaran balai kota, rombongan juga melakukan city tour menggunakan Madiun Bus on Tour atau mabur keliling kota. Tak terkecuali ke Ngrawo Bening Edu Park. Wawali Adi juga mengapresiasi banyaknya penghargaan-penghargaan yang didapat Kota Madiun. Sudah lebih dari 160 penghargaan dan prestasi yang telah diraih selama Wali Kota Maidi menjabat. Penghargaan merupakan bukti nyata kinerja apik pemerintah Kota Madiun. Kota Madiun luar biasa, bahkan ketika Pak Maidi ini ada 160-an lebih penghargaan yang didapatkan. Ini kan wujud bukan hanya pada persoalan administrasi penghargaannya, tapi ini menunjukkan bahwa output dari proses itu betul-betul bisa dirasakan. Rombongan Kota Madiun memang menarik untuk dikunjungi. Terbaru, Presiden Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, Ahmad Syaiqo, yang berkunjung ke Kota Pendekar, Sabtu 26 November 2022. Tak hanya bertemu Wali Kota Maidi, pimpinan PKS tersebut juga melihat kawasan wisata Sumberwangi dan juga melaksanakan sholat zuhur di Musola Ka'bah miniatur Mekah Madinah. Ahmad Syaiqo mengatakan, dirinya mengaku mendapatkan gambaran secara utuh terkait capaian Kota Pendekar. Hal itu dapat terwujud selain kepala daerah yang cekatan, juga kolaborasi dengan berbagai pihak. Salah satunya DPRD selaku badan legislatif. Ahmad Syaiqo mengingatkan kepada anggota DPRD Kota Madiun dari PKS untuk senantiasa mendukung program dan kebijakan Wali Kota Madiun. Apalagi hasil kerja pemerintah Kota Madiun saat ini dapat diacungi jempol. Ahmad Syaiqo menambahkan, PKS senantiasa mendukung kebijakan Wali Kota Maidi. Apalagi menurutnya, karir politik Wali Kota masih cukup panjang. Wali Kota Maidi masih berkesempatan mencalonkan kembali di Kota Madiun maupun memimpin di daerah lain. Pertama, saya memang ingin melihat teman-teman di DPRD Kota Madiun seberapa jauh ya mampu bersama-sama dengan pemerintah Kota Madiun berkolaborasi dalam hal-hal pembangunan kota. Jadi saya dapat penjelasan secara utuh dari Pak Wali, sungguh sangat luar biasa bahwa apa yang sedang dibangun dan dalam proses pembangunan ini mampu memadukan ya perkembangan infrastruktur dengan menyiapkan justru SDM yang tangguh ya. Sehingga mudah-mudahan saya tadi minta juga pada teman-teman di DPRD untuk mensupport ya program-program Pak Wali Kota yang memang memberikan dampak yang sangat luar biasa terhadap masyarakat.
Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi mengucapkan banyak terima kasih atas kunjungan dan silaturahmi yang dilakukan Presiden PKS beserta rombongan. Kesempatan itu tak lupa dimanfaatkan Wali Kota untuk meminta saran dan masukan untuk kebaikan kota. Hal itu dilakukan demi kesempurnaan serta pelayanan kepada masyarakat. Ini memang saya minta masukan-masukan beliau semuanya, kira-kira kota kita yang seperti ini ada kekurangan-kekurangan apa, sehingga kekurangan-kekurangan ini kita kesempurnakan bersama, sehingga pemikiran-pemikiran beliau diberikan kepada saya, ada saran-saran, inilah menambah kesempurnaan kota Madiun. Insya Allah dengan seperti itu kesempurnaan ini akan bisa dinikmati oleh masyarakat Madiun. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi mengajak para insinyur di Kota Madiun untuk mendukung program pembangunan Kota Pendekar, yakni dengan menyumbangkan ide dan inovasi untuk meningkatkan kemajuan kota. Hal ini diungkapkan oleh Wali Kota saat membuka sosialisasi keinsinyuran dan program studi pendidikan profesi insinyur atau PSPPI bagi pelaku insinyur bersama Persatuan Insinyur Indonesia atau PII Cabang Kota Madiun di ruang pertemuan lantai 4 Gedung Bersama, Rabu 30 November 2022. Hingga saat ini ada sekitar 150 insinyur di Kota Madiun. Bahkan sebagian di antaranya bekerja di lingkup Pemkot Madiun. Karenanya, Wali Kota mendorong mereka untuk lebih aktif dalam menghadirkan ide dan inovasi pembangunan. Dalam kesempatan itu, Wali Kota mencontohkan pembangunan trotoar multifungsi yang didesain sendiri oleh orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut untuk mengatasi banjir. Juga pembangunan Taman Sumber Wangi dan Taman Sumber Umis hingga menjadi lokasi wisata seperti saat ini. Sementara itu dalam giat tersebut juga hadir Ketua PII Cabang Kota Madiun, Teguh Manungku Susatya, dan Wakil Ketua 1 PII Wilayah Jawa Timur, Gentur Prihantono. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sebagai upaya meningkatkan perhatian dan pencegahan terhadap penyakit HIV/AIDS serta menyadarkan masyarakat tentang pentingnya menjaga pola hidup sehat, pemerintah Kota Madiun menggelar seminar peringatan Hari AIDS Sedunia, pengukuran kebugaran bagi para ASN, lomba senam aerobik hingga senam bersama 3 pilar di Kecamatan Manguharjo. Pemerintah Kota Madiun dalam hal ini Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menggelar peringatan Hari AIDS Sedunia, Kamis 1 Desember 2022, yakni dengan menyelenggarakan seminar dan advokasi HIV/AIDS di Wisma Haji Kota Madiun. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi secara virtual, serta Wakil Wali Kota Madiun Indaraya Ayumiko Saputri, Ketua Tim Penggerak PKK Kota Madiun Yuni Setiawati Maidi, OPD terkait, perwakilan perguruan tinggi seperti mahasiswa dan dosen, organisasi masyarakat, kader kesehatan, LSM pendukung pencegahan AIDS, serta organisasi remaja di Kota Madiun. Dalam sambutannya, Wali Kota Maidi mengimbau kepada seluruh pihak untuk menjadikan momen peringatan Hari AIDS Sedunia untuk meningkatkan perhatian dan penanganan HIV/AIDS, baik dalam hal pencegahan maupun pengobatan bagi pasien. Sementara itu, Kepala Dinkes PPKB Kota Madiun, Dr. Denny Uryani mengatakan bahwa ada 117 pasien baru yang ditemukan pada 2022, namun tidak semuanya berasal dari Kota Madiun. Terkait pencegahan, sosialisasi menjadi salah satu cara yang dilakukan Dinkes PPKB, khususnya kepada remaja di Kota Madiun agar saling mencegah penularan, serta tidak terjerumus kepada kegiatan negatif yang mengarah terhadap penyakit tersebut. Ya, kita berharap bahwa semakin besar
istilahnya kepedulian masyarakat terhadap upaya-upaya penanggulangan HIV/AIDS, khususnya anak-anak remaja, karena itu semua unsur kita masukkan di sini, baik orang dewasa maupun remaja, karena remaja ini dia masih mengalami masa-masa istilahnya dia mengeksplor ya dirinya. Jadi kita berikan benteng, kita bentengi bagaimana cara-cara pencegahan HIV/AIDS gitu. Ya, agar mereka tidak terpapar, itu harapannya seperti itu. Agar mereka bisa tumbuh sehat, tidak terpapar HIV/AIDS. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Aparatur sipil negara atau ASN harus sehat agar bisa melayani masyarakat dengan baik. Karenanya pengecekan kebugaran berkala dilakukan di pemerintah Kota Madiun. Seperti yang dilakukan Wali Kota Madiun Maidi, Wakil Wali Kota Indaraya, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, dan juga pejabat pemerintah lainnya di Ngerobening Edu Park, Jumat 2 Desember 2022. Mereka melakukan pengukuran kebugaran dengan metode rockpot atau lari kecil. Wali Kota Maidi menyebut 80% kondisi kebugaran ASN tercatat baik, sisanya masih kurang bugar, namun dalam kondisi sehat dan tetap bisa bekerja. Ya, ASN yang kurang gemuk, nanti setiap pagi kosong harus di sini jalan, makan sehat. Di sini banyak ikan, jadi pola makan sehat dengan olahraga saya paksa. Jangan sampai ASN sakit itu repotkan orang banyak. Apalagi Sulawesi. Metode rockpot merupakan metode pengukuran kebugaran jasmani dengan cara lari kecil sejauh 1,6 km. Kemudian dilakukan pengukuran volume oksigen saat latihan dan kapasitas maksimum atau VO2 max. Pengukuran menggunakan alat khusus. Semakin besar volume oksigen yang dikonsumsi, berarti kondisinya semakin bugar. Semakin tinggi kapasitas maksimum atau VO2 max, maka juga semakin bagus kondisinya. Metode ini dipilih karena memiliki beberapa keunggulan, antara lain mudah dilakukan, tidak memerlukan alat khusus, aman bagi orang dengan resiko penyakit, dapat dilakukan secara individu ataupun kelompok, serta dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kota yang sehat berawal dari masyarakat yang sehat. Maka dari itu, Pemkot Madiun getol memotivasi masyarakatnya agar memiliki pola hidup sehat. Pemerintah kota setempat menggelar lomba aerobik. Lomba diikuti oleh ratusan peserta yang terdiri dari beberapa kategori, yakni aerobik pemula umum, aerobik pemula member, Zumba party, dan antar sanggar yang ada di Kota Pendekar. Wali Kota Maidi berkesempatan untuk membuka lomba yang digelar di Gor Stadion Wilis Kota Madiun. Dalam kesempatan itu, Wali Kota berpesan agar sehat menjadi gaya hidup. Dalam perlombaan, para peserta wajib menampilkan gerakan senam aerobik yang kompak dan kreatif. Selain itu, teknik gerak, stamina, dan penampilan yang ekspresif serta percaya diri juga menambah penilaian. Harapannya semakin memotivasi masyarakat untuk gemar berolahraga. Sehingga warga Kota Madiun harus menjadi masyarakat yang sehat jasmani dan rohani. Kesempurnaan kota akan tercipta jika masyarakatnya memiliki tubuh dan jiwa yang sehat. Maka dari itu, untuk membentuk gaya hidup sehat, diperlukan komitmen bersama untuk mewujudkannya. Pemerintah Kota Madiun menggelar senam bersama 3 pilar Kecamatan Manguharjo yang digelar di Taman Bantaran Kalimadiun, Rabu 30 November 2022. Dalam kesempatan itu, Wali Kota Maidi berpesan kepada para peserta agar selalu mengutamakan kesehatan. Salah satu caranya dengan menerapkan pola hidup sehat. Tak hanya senam, dalam kesempatan itu juga digelar cek kesehatan, sarapan gratis, warung tekan inflasi, dan minum susu bersama Wali Kota. Harapannya semakin memotivasi masyarakat untuk gemar berolahraga. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Dalam mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kota Madiun, Wali Kota Maidi memimpin rapat koordinasi bersama jajaran Forkopimda serta menjadi pembicara dalam workshop peningkatan daya saing produk ekspor bagi UMKM.
Tak hanya itu, para pedagang barang antik pun kini sudah terfasilitasi dengan hadirnya pasar barang antik di Kota Pendekar. Di samping itu, progres pembangunan pun juga menjadi perhatian. Wali Kota turut menjadi narasumber pada Monef Pembangunan Daerah. Wali Kota Madiun, Bapak Dr. Andes SCYD SHM. Roda pemerintahan tak akan berjalan baik tanpa dukungan dan peran serta seluruh pihak. Maka dari itu, untuk menjalin sinergi dalam menyatukan strategi, pemerintah Kota Madiun menggelar rapat koordinasi yang membahas mengenai peningkatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan pembangunan di Kota Madiun. Rakor yang diikuti oleh Forkopimda Kota Madiun itu dipimpin langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi. Dalam kesempatan tersebut, orang nomor 1 di Kota Madiun itu mengajak seluruh peserta yang hadir untuk berkomitmen dalam mewujudkan tujuan bersama, yakni terciptanya kota yang maju. Tak hanya itu, Wali Kota juga menyinggung tentang komitmen untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. Saat ini Kota Madiun berada di ranking ketiga se-Jawa Timur. Wali Kota ingin capaian yang diraih bisa meningkat. Ada 3 indikator penentu, yakni pendidikan, kesehatan, dan perekonomian harus paralel. Wali Kota menambahkan 3 indikator tersebut akan ditingkatkan. Salah satu yang ditingkatkan adalah akan melaunching wajib belajar 16 tahun di Kota Madiun. Tak hanya itu, setiap bulan ada senam pagi bagi para lansia sekaligus pengecekan kesehatan. Intinya agar lansia semakin sehat dan akan menaikkan angka harapan hidup. Untuk ekonomi, berbagai lapak sudah ramai. Agar semakin ramai akan diperbanyak event-event di lapak dan di Kota Madiun. Jadi infrastruktur itu karena itu magnet, orang datang ke sini umpamanya melihat Merian, melihat Ka'bah, ini kan ke sini foto. Setelah foto, lihat-lihat akhirnya makan, ekonomi kita akan bangkit. Tapi tanpa ada itu, banyak makanan di sekitar orang yang datang, di kotanya dia, di kabupatennya dia. Kalau mau makan masih banyak, yang sama di Madiun, yang tidak punya infrastrukturnya. Karena dia infrastruktur ke sini, lihat di sini, akhirnya makan di sini walaupun di tetangganya juga ada. Inilah kekuatan ekonomi. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Wali Kota Madiun Maidi makin sering menjadi pembicara. Terbaru, orang nomor 1 di Kota Madiun itu menjadi pembicara kegiatan workshop peningkatan daya saing produk ekspor berbasis desain di Hotel Merdeka, Rabu 30 November 2022. Dalam giat yang digagas anggota Komisi 6 DPR RI, Abdul Hakim Bafagi itu, Wali Kota memaparkan berbagai strategi peningkatan ekonomi Kota Madiun. Selain itu, Wali Kota juga menyiapkan tempat-tempat menarik agar pengunjung makin nyaman dan betah di Kota Pendekar. Bahkan terdapat lokasi khusus untuk para pelaku UMKM, seperti lapak UMKM di tiap kelurahan dan juga food court Pasar Seleko yang sudah dimanfaatkan. Selain itu masih ada sentra kuliner Rimba Dharma, gedung Dekranasda, Pahlawan Business Center atau PBC, hingga sejumlah titik lain. Tempat-tempat tersebut diharapkan bisa mendongkrak ekonomi melalui UMKM. Wali Kota juga mengapresiasi kegiatan tersebut. Kegiatan diharap dapat meningkatkan kemampuan pelaku UMKM, khususnya dalam hal desain. Bukan hanya pangsa pasar lokal, tetapi juga internasional. Wali Kota berharap produk-produk lokal Madiun bisa juga mendunia. Semakin dikenal luas, semakin membuka peluang UMKM untuk naik kelas. Wali Kota Maidi menjadi narasumber dalam monitoring dan evaluasi atau Monef Pembangunan Daerah. Dalam kesempatan itu, berbagai proyek strategis Pemkot dibahas, di antaranya pavingisasi dan warung stop stunting. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyebut, hingga saat ini pavingisasi tinggal 5%. 46.000 meter pavingisasi di tiap kelurahan tuntas dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tak hanya itu, Wali Kota juga membahas terkait progres Pondok Lansia. Dirinya menyebut Pondok Lansia termasuk salah satu proyek strategis yang menjadi prioritas. Pasalnya, tercatat 188 lansia ngebrok tanpa perawat. Wali Kota Maidi mengatakan proyek strategis itu harus dikebut agar segera jadi. Strategis artinya bulan Januari sampai Februari sudah dimulai, memakan waktu 6 bulan pengerjaan. Kesempatan tersebut sekaligus digunakan Wali Kota Maidi untuk mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkup Pemkot agar bekerja sesuai dengan aturan, kerja keras tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi, dan jujur dalam menjalankan tugas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan.
Wali Kota Maidi menjadi narasumber dalam monitoring dan evaluasi atau MONEV pembangunan daerah. Dalam kesempatan itu, berbagai proyek strategis Pemkot dibahas, di antaranya pavingisasi dan warung stop stunting. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyebut, hingga saat ini pavingisasi tinggal 5%. 46.000 meter pavingisasi di tiap kelurahan tuntas dalam waktu kurang dari 2 bulan. Tak hanya itu, Wali Kota juga membahas terkait progres Pondok Lansia. Dirinya menyebut Pondok Lansia termasuk salah satu proyek strategis yang menjadi prioritas. Pasalnya, tercatat 188 lansia ngebrok tanpa perawat. Wali Kota Maidi mengatakan proyek strategis itu harus dikebut agar segera jadi. Strategis artinya bulan Januari sampai Februari sudah dimulai, memakan waktu 6 bulan pengerjaan. Kesempatan tersebut sekaligus digunakan Wali Kota Maidi untuk mengingatkan kepada seluruh pejabat di lingkup Pemkot agar bekerja sesuai dengan aturan, kerja keras tanpa disuruh, disiplin tanpa diawasi, dan jujur dalam menjalankan tugas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Pasar Barang Antik Kota Madiun akhirnya beroperasi. Pasar yang memanfaatkan eks-pasar Mojorejo itu kini sudah dimanfaatkan Paguyuban Madiun Barang Antik atau Batik sejak Oktober lalu. Pasar di Jalan Mastrip tersebut memang sudah dilakukan rehabilitasi sebelumnya. Nah, masyarakat penggemar barang antik sudah bisa bertransaksi di sana. Setidaknya terdapat 7 kios sementara ini. 7 kios tersebut dimanfaatkan Andi dan kawan-kawan dengan cara berbagi tempat. Satu kios diisi barang-barang dari 3 sampai 5 pemilik. Pembangunan memang belum selesai seutuhnya. Andi menyebut dari rencana awal memang ada 17 kios, namun pembangunan dilakukan secara bertahap. Andi berharap sisa kios tersebut dapat terrealisasikan dalam waktu segera. Sebelumnya Andi dan kawan-kawan hanya berjualan di rumah masing-masing. Artinya mereka yang mencari barang harus mencari-cari terlebih dahulu. Nah, hal itu semakin terminimalkan sekarang ini. Apalagi pasar buka dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Andi berharap keberadaan pasar yang kini juga disebut Pasar Batik itu semakin dikenal ke depan. Tak hanya itu, Andi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kota Madiun, khususnya Wali Kota Maidi, yang sudah memberikan perhatian kepada pedagang barang antik. Sangat, karena teman-teman selama ini jualnya cuma online di rumah. Jadi kalau ada teman luar kota, pembeli luar kota itu sebelum ada ini, itu dari rumah ke rumah gitu. Nyari-nyari. Iya, nyari-nyari. Nah, kan ada pasar gini kan enak, jadi aksesnya juga enak juga kan. Di luar kota banyak yang sini pasti. Hadirnya fasilitas tersebut diharapkan semakin meningkatkan perekonomian pedagang yang juga berdampak pada perekonomian daerah. Inovasi di Kota Madiun tak hanya hadir lewat pembangunan daerahnya saja, tetapi juga dari UMKM-nya. Nah, di episode Bingkai Cerita kali ini saya akan mengajak Anda semua untuk mencicipi renyahnya ekrol dari bahan bekatul. Serta kita juga akan melihat secara langsung proses pembuatan kerajinan ekoprint milik salah seorang pengrajin di Kota Madiun. Ini dia liputannya. Awal mulanya saya disuruh ikut lomba tapi berbahan bekatul. Waktu pertama ditawari juga bingung, dari bekatul itu saya mau bikin apa, karena kan belum pernah nyoba gitu. Terus akhirnya saya kepikiran kalau bikin ekrol. Ternyata waktu saya mencoba jadi, dan alhamdulillah dapat juara 1 se-Kota Madiun. Kesibukan terlihat di dapur rumah milik Lailatul Fitriah, warga Jalan Sri Kaloko, Kelurahan Sukosari itu. Sedari pagi bergelut dengan bahan-bahan membuat kue ekrol atau kue semprong. Bukan tanpa sebab, pagi itu dirinya mendapatkan pesanan dari customernya. Kue semprong atau yang beken disebut dengan ekrol, tak ubahnya sebagai camilan sejuta umat. Tak heran jika banyak pelaku usaha yang memproduksi camilan satu ini. Namun, ekrol produksi warga Kelurahan Sukosari itu berbeda dari yang lain. Hasilnya, ekrol buatan Lailatul tahan lama,
meski tanpa campuran pengawet buatan. Ekrol bekatul itu makanan kering ya, jadi ya kalau dikonsumsi bisa sampai 1 bulan itu tanpa bahan pengawet. Di samping itu juga mudah sih, resepnya mudah, mungkin banyak ibu-ibu yang bisa kalau mau mempraktekkan gitu aja. Ekrol bekatul ya mungkin gizinya aja lebih bagus lah daripada ada yang dari tepung. Juga bisa kan, bekatul juga bisa buat diet. Itu aja sih. Kalau renyah sih sama aja kalau renyahnya. Mungkin daya tahannya aja yang, kalau ekrol bekatul kan nggak bisa kena angin lama-lama, jadi cepat lembek gitu. Disimpan aja di tempat yang kering, di samping itu ditutup yang rapat, gitu aja. Jangan kena udara luar aja. Warga Sukosari itu mengaku sudah menggeluti bisnis kue sejak 15 tahun lalu. Saat pandemi COVID-19 mulai melanda 2020 lalu, mendadak Lailatul mendapatkan ide mencampurkan bekatul pada bahan ekrol. Yang dari bahan-bahannya, yang utama itu bahan tepung bekatul. Ini bekatulnya, terus ada telur, gula, SP, sama mentega. Itu aja, mentega cair. Udah bahannya itu aja yang dipakai. Lalu prosesnya pertama kita mixer telur sama gula sama SP-nya sampai mengembang, sampai putih berjejak. Lalu kita tambahkan tepung bekatul, kita aduk sampai rata, terus kita campur sama mentega. Udah siap dicetak. Harapan kedepannya ya semakin banyak yang pesan, terus semakin maju lagi lah catering ini, itu aja. Bisa di sini sudah ada nomor WA, nanti bisa lewat WA saja kalau ingin memesan ke saya, tapi ya jauh-jauh hari nggak bisa langsung karena kan pembuatannya ini kalau ada pesanan aja saya bikinnya. Melalui inovasinya tersebut, dirinya berharap mampu menginspirasi para pelaku UMKM lain untuk lebih kreatif dan lebih berinovasi. Kerajinan ekoprint memang dikenal dengan cara mereplika tumbuhan ke dalam kain untuk menciptakan warna serta pola motif menarik. Motif yang berunsur alam ini kini menjadi sebuah tren yang digemari masyarakat luas. Tidak hanya dari keunikannya saja, namun kerajinan jenis ini juga merupakan seni yang ramah lingkungan. Karena bahan yang digunakan merupakan bahan alami yang tidak mencemari lingkungan. Di Kota Madiun, terdapat seorang pengrajin ekoprint yang telah menggeluti seni ekoprint selama 4 tahun terakhir. Perkenalkan, Sri Wahyuni Mujiastuti, warga Kelurahan Rejomulyo, Kota Madiun. Dirinya mengaku tertarik dengan kerajinan ekoprint karena pewarnaan dengan menggunakan warna alam. Motif terbuat alami dari daun dan bunga, serta limbah hasil ekoprint dapat diolah dan dijadikan pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman. Ya, nama saya Sri Wahyuni Mujiastuti,
usia 57 hampir 58 tahun. Yang menarik bagi saya itu karena pewarnaannya pakai warna alam. Kemudian motifnya juga dari daun-daun bunga yang ada di sekitar kita, dan juga limbah dari daun dan bunga yang habis digunakan itu bisa dijadikan pupuk dengan campuran namanya lupa zatnya, tapi nanti bisa jadi kompos gitu. Awal tertarik itu sejak tahun 2018. Waktu itu ada pameran di Malioboro Mall itu tentang ekoprint. Bagi saya kan orang Madiun waktu itu belum mengenal ya. Lihat-lihat, tanya-tanya, kok motifnya bagus. Tapi waktu itu masih teknik dasar. Jadi kayak gini motif baju saya gini, daun jati sama daun lanang aja yang ada, belum seperti sekarang yang seperti di cantolan-cantolan itu kan sudah teknik yang terbaru. Terus setelah itu saya tanya-tanya, dapat macamnya ya, oh gini ya, ternyata pakai warna alam, motifnya dari daun-daun gitu. Terus akhirnya tertarik beli aja waktu itu, belum sampai kepikiran untuk ikut kursusnya. Soal teknik pembuatan ekoprint, Sri Wahyuni menggunakan teknik botanical print atau teknik gelap hingga vintage. Dirinya pun mengaku dalam proses pembuatan membutuhkan waktu selama 6-7 hari. Hal ini dikarenakan proses oksidasi agar bekerja secara sempurna sehingga menghasilkan ekoprint yang berkualitas. Saya yang ini pakai botanical print sama ini aluminium asetat yang pakai Turkey red oil, itu andalan saya karena jadi serat-serat daun itu bisa benar-benar nampak bagus. Mulai dari skuring itu membersihkan kain dari zat-zat yang ada di kain itu, kan ada debu, ada ini ya, dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, dijemur kering, baru dimordan. Nah, yang membedakan teknik satu dengan lainnya itu mordan, ramuannya itu, resepnya. Kayak bikin kue itu misalnya terigu, mentega, dan lain-lain. Nah, itu yang membedakan bahan mordannya. Nah, itu kalau mulai dari pembersihan kain sampai siap itu 6 hari 7 harian. Yang diangin-anginkan itu, Mbak. Jadi biar teroksidasi sempurna dari proses pembuatannya. Yang bikin lama itu, kalau mau bikin cepet juga bisa, tapi untuk ketahanannya ke depan kurang bagus. Kerajinan ekoprint buatan tangan Sri Wahyuni dibuat beraneka jenis produk, mulai tas, pakaian, scrap, topi, mukena, hingga sepatu. Harga yang dibanderol pun beragam, dari ratusan ribu rupiah hingga jutaan. Untuk peminat produk ekoprint buatan warga Jalan Andekasari ini tidak hanya berasal dari masyarakat dalam negeri, bahkan tidak sedikit warga negara asing pun turut menyukai produk buatannya. Terbukti dari berbagai macam event pameran yang diikuti, pembeli dari luar negeri mulai dari Korea, Jepang, Nigeria, Moskow, Jerman hingga Kenya kepincut dengan produk ekoprint buatan tangan dingin dari Sri Wahyuni. Penjualannya saya yang banyak offline, biasanya dari pameran-pameran gitu. Beberapa kali pameran dari dinas koperasi, dinas industri gitu. Yang banyak pameran offline itu mandiri, jadi kita sewa stand bareng-bareng sama teman-teman gitu biasanya. Yang terjauh pameran di Inacraft, Jakarta. Dari Korea pernah, dari Jepang pernah juga. Itu waktu pameran di Hotel Aston. Terus pernah juga pameran di Jakarta Convention Center, itu ada pembeli dari Nigeria itu juga ada, dari Moskow juga ada.
Waktu itu ada ini Kongres Notaris Internasional. Kemudian waktu pameran di Grand City Surabaya itu juga ada pembeli dari Jerman. Waktu itu ada ini kongres dokter paliatif. Itu juga karena orang-orang sana senang yang natural ya, warna alam, terus nggak ada bahan kimianya sama sekali, itu biasanya mereka suka banget. Harapan kedepannya saya tuh pengen ekoprint itu memang masyarakat ya, karena untuk alam kan sangat bagus, tidak ada limbah kimia. Adapun mungkin dari tawas dan tunjung itu aja dengan konsentrasi yang sedikit banget, tidak ada warna kimia, jadi baguslah untuk alam. Dan orang-orang yang biasanya terbiasa ngekoprint, dia akan rajin menanam, paling nggak pohon-pohon apa, tanaman apa yang bisa untuk di ekoprint, biasanya mereka akan nanam, jadi akan semakin hijau lah lingkungan kita gitu. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Sejumlah informasi menarik lain sudah kami siapkan untuk Anda yang terangkum dalam rubrik Flash News berikut ini. Ikatan Motor Indonesia atau IMI Kota Madiun menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus baru masa bakti 2022-2025. Prosesi pengukuhan berlangsung di kantor Bakorwil 1 Madiun dan dihadiri oleh Wali Kota Madiun Maidi. Pada kegiatan itu, Wali Kota pun berkesempatan memberikan kata sambutan. Dalam hal itu, orang nomor 1 di Kota Pendekar tersebut berharap IMI dapat menjadi wadah penyaluran hobi yang positif. Kepada para pengurus baru, Wali Kota juga memberikan selamat, serta berpesan untuk dapat membawa nama organisasi menjadi lebih baik lagi, serta mengisi IMI dengan berbagai kegiatan yang tidak hanya bermanfaat bagi anggota, tetapi juga masyarakat. Tak hanya itu, Wali Kota juga berharap kedepannya IMI dapat berkolaborasi dengan pemerintah Kota Madiun untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menarik. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Peringatan Hari Guru Nasional dan HUT ke-71 Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI berlangsung khidmat di Kota Madiun, Senin 28 November 2022. Bertempat di Ngerowo Bening Edu Park, apel peringatan digelar. Wali Kota Madiun Maidi berkesempatan menjadi pembina dalam apel tersebut. Orang nomor 1 di Kota Pendekar itu memang cukup dekat dengan dunia pendidikan. Maklum, sang wali kota merupakan seorang tenaga pendidik sebelumnya. Mengawali karir sebagai aparatur sipil negara atau ASN guru di SMP 2 Pilang Kenceng, SMA Negeri 1, hingga Kepala SMA Negeri 2 Kota Madiun. Tak heran Wali Kota Maidi memberikan perhatian lebih untuk dunia pendidikan. Berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan pun dilakukan, salah satunya pemenuhan sarana dan prasarana. Seperti diketahui, di Kota Madiun mengemuka program laptop gratis bagi peserta didik dan guru. Program laptop itu bakal kembali dilaksanakan 2023 mendatang. Setidaknya ada 9.000 unit laptop. Program tersebut ditargetkan sebelum tahun ajaran baru dimulai. Wali Kota Maidi menambahkan, SDM yang berkualitas bakal menghadirkan perubahan yang cepat, karenanya peningkatan SDM terus dilakukan. Apalagi Kota Madiun tidak banyak memiliki sumber daya alam. Peningkatan SDM menjadi skala prioritas di samping kesehatan. Selain berwawasan luas, SDM Kota Madiun juga harus sehat. Wali Kota menyebut keduanya harus sama-sama optimal. Guru itu agen perubahan. Guru itu garda peningkatan SDM di sekolah. Makanya semuanya saya harapkan ditingkatkan, pemerintah memberikan fasilitas. Satu hal bahwa hari ini digital harus dia kuasai, semua saya kasih laptop. Sekolah semuanya kasih laptop. Sehingga pengadaan yang kedua ini 900 sekian, 9.000 sekian ya, 9.000 sekian. Artinya apa? Kita megang IT itu sudah pintu dunia, bukan jendela dunia lagi. Untuk Kota Madiun sudah membuka pintu dunia.
Maka mengakses kemana-mana, semua guru harus pengetahuannya banyak, tidak kalah dengan muridnya. Murid bisa mengakses, dia harus lebih tahu dulu. Nah, kondisi inilah yang kita tingkatkan dalam ulang tahun yang ke-77. Berarti peningkatan SDM ini penting? Peningkatan SDM satu-satunya. Kita ini apapun, kalau SDM kita itu bagus, perubahan akan cepat. Dan kesehatan. Jadi orang yang SDM-nya tinggi harus sehat. Tapi SDM-nya tinggi nggak sehat juga masalah. Sehingga pendidikan dan kesehatan itu skala prioritas. Diskominfo Kota Madiun melaporkan. Demikian sajian kami minggu ini. Nantikan informasi menarik lainnya hanya di Madiun This Week yang hadir 2 kali dalam sepekan. Kami hadir di Minggu jam 6 petang dan Senin jam 8 pagi. Semoga informasi yang kami sajikan membawa manfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan, lindungi diri sendiri dan keluarga dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Saya Rere beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Salam Kota Pendekar, Madiun This Week, sajian informasi inspirasi minggu ini.